Kita diskusikan persoalan ini bersama dengan Taufik Arianto, Deputi Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Assalamualaikum, selamat petang Pak Taufik. Assalamualaikum, selamat sore Mas. Iya, sehat Pak Taufik? Sehat, Alhamdulillah. Iya, Pak Taufik, besok tanggal 1 April ya, dan banyak pihak, kalau kita tahu 1 April itu disamakan dengan April Mop. Apakah rencana kenaikan pulsa dan paket data ini bisa disamakan dengan April Mop alias komedi? Atau jangan-jangan reality, betulan? Kita tentunya menunggu kalau memang benar jadi dinaikkan tarif PPN ini dari 10 menjadi 11%, berarti kenaikannya 1% ya. Dan tentunya harusnya idealnya pemerintah sudah mengantisipasi dampaknya ya, dampaknya terhadap perekonomian, khususnya di sini mungkin yang akan naik adalah nanti mungkin ke harga bersifat tidak langsung ya, tapi yang pasti beban ke konsumen pasti akan naik ya seiring dengan kenaikan PPN tersebut. Oke, jadi nampaknya itu suatu keniscayaan ya Pak ya, pulsa telepon, kemudian data internet, tagihannya semua akan lebih tinggi dari biasanya ya? Iya, pastinya menyesuaikan otomatis ya. Ya, jika demikian Pak, ini juga menarik ya menjawab pertanyaan publik. Ini kan sudah kebutuhan primer larinya Pak, karena kemana-mana orang pasti butuh internet, butuh pulsa untuk akses layanan peduli lindungi pun mereka butuh itu gitu ya Pak ya. Bagaimana KPPU memastikan bahwa kenaikan harga ini adalah kenaikan harga yang dimaklumi? Ya, sederhana aja prinsipnya. Jadi ketika kita lihat PPN-nya naik 1%, berarti asumsinya kenaikan tarif atau kenaikan biaya dari data, pulsa, dan sebagainya juga harusnya proporsional ya. Jadi range-nya tetap kurang lebih 1% tersebut. Kalau ada kenaikan melebihi 1%, apalagi kalau dalam jumlahnya yang relatif signifikan kenaikannya, itu justru nanti akan dapat kita curigai ya bahwa ini ada mengambil kesempatan untuk menaikkan harga ya. Ya, saya ingin tahu sejauh mana KPPU menanggapi ini kan rencana kenaikan masing-masing operator telekomunikasi bersamaan sebetulnya Pak. Jadi banyak aja dugaan, maksud saya ada saja dugaan bahwa jangan-jangan ini ada bisik-bisik nih untuk mainin harga dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kenaikannya menyikapi kenaikan PPN itu memang otomatis ya berlaku sesuai dengan kebijakan pemerintah ya yang berlaku. Jadi lain halnya kalau ternyata kenaikan ini juga diikuti oleh para pelaku usaha dengan menaikkan pos biaya-biaya yang lain, dan itu kalau dilakukan tentunya akan mencurigakan juga buat kami di KPPU, apalagi kalau dilakukan bersamaan atau berkomunikasi dengan sesama pelaku usaha yang lain ya, tanda kutip kompak untuk menaikkan harga-harga yang tidak proporsional dengan perubahan kebijakan mengenai PPN ini. Oke, nah itu dia yang menarik Pak, karena kan tarif PPN naik 11% ya sekarang ya, sehingga dipastikan bahwa beban itu larinya kepada konsumen alias pengguna. Memastikan bahwa harga kenaikan ini proporsional, bagaimana upaya KPPU mengawasinya? Karena kan ini kaitannya dengan iklim usaha juga Pak, iklim usaha yang baik. Ya, tentunya kami akan memantau ya dalam hal ini setelah diberlakukan kebijakan kenaikan PPN, itu pun kalau jadi diberlakukan kebijakan tersebut, maka kita akan memantau minimum paling nggak 3-6 bulan ya setelah adanya perubahan kebijakan. Harusnya kalau PPN-nya naik berarti memang biaya yang dibebankan ke konsumen memang cuma naik 1% tadi, dari 10 jadi 11%. Tapi kalau lebih dari itu kemungkinan ada pos tarif yang lain atau biaya yang lain yang ikut juga dinaikkan oleh para pelaku usaha, dan ini mungkin nanti perlu pendalaman lebih lanjut ya, justifikasi dari kenaikan tersebut. Ya. Kalau pada akhirnya setelah dalam jangka waktu yang disebutkan tadi 6 bulan diselidiki ternyata ada kartel Pak di balik ini semua, apa yang akan dilakukan? Ya, ini kita bicara hipotetikal ya, bicara asumsi bahwa apabila terjadi kenaikan harga yang dilakukan atas kesepakatan bersama para pelaku usaha, setelah adanya perubahan kebijakan ini nanti akan kami pisahkan Pak.
Akan kami pisahkan mana yang efek kenaikan harga akibat dari perubahan kebijakan PPN, dan mana yang memang kenaikan harga murni karena kesepakatan para pelaku usaha ini. Ini tentunya akan jadi fokus bagi KPPU ya. Dan ini tidak hanya berlaku di telekomunikasi ya, di semua sektor yang memang mengalami kenaikan harga akan kita cek. Iya Pak, karena kan kita tahu bahwa perusahaan telekomunikasi ini kan makin kesini makin oligopolis Pak sebetulnya. Jadi kan kita tahu beberapa waktu yang lalu ada merger, kemudian juga kita lihat hanya beberapa segelintir saja kok pemain-pemainnya. Dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, apakah iklim usaha dipastikan berjalan sehat di tempat ini? Karena ini kaitannya dengan kebutuhan primer saya sebutkan tadi Pak. Orang-orang mau kemana-mana butuh pulsa sekarang Pak. Betul. Sepakat. Ya, itu dia Pak. Karena kita tahu juga kan belakangan bahwa KPPU sempat juga menyinggung Pak soal kartel di industri telekomunikasi ini. Ya, jadi memang ketika dalam satu industri pelaku usahanya cuma tinggal terbatas pelakunya jumlahnya, antara 3 sampai 4 atau mungkin di bawah 10 ya, potensi terjadinya kesepakatan antar sama pelaku usaha memang semakin besar. Betul. Makanya kami selalu mengkampanyekan ya udah, kalau memang secara alami jumlah pelaku usahanya berkurang, ya tetap jangan ada koordinasi, tetap jangan ada kesepakatan di antara para pelaku usaha. Itu aja prinsipnya. Pak, terakhir Pak, saya tahu KPPU kan tentu bekerja dan ada kepentingan yang diperjuangkan di sana Pak. Kepentingan itu paling tidak juga mengangkat kepentingan masyarakat saat ini. Bapak tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh banyak pihak yang meminta kalau boleh nggak naik lah, apapun kalau naik jangan tinggi-tinggi banget lah, begitu ya Pak ya. Karena disebutkan Pertamax besok naik, kemudian juga ada minyak goreng lagi tinggi dan lain sebagainya. Jangan-jangan pulsa naik lagi begini, semakin sulit sekarang warga Pak. Bagaimana menjawabnya? Ya betul, jadi kembali lagi ini kalau menurut kami atau menurut saya pribadi ya, ini domain kebijakan pemerintah ya, untuk menilai apakah timingnya tepat untuk menaikkan katakanlah PPN per 1 April nanti, per 1 April besok. Mengingat banyak masih terjadi harga-harga atau gejolak harga di beberapa komoditi pokok yang memang juga relatif memberatkan konsumen atau rakyat ya. Jadi saya berprasangka baik kepada pemerintah tentunya dalam hal ini harusnya sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat ya, khususnya di saat-saat ketika barang-barang juga banyak yang naik saat ini. Oke. Baik, ini juga sebagai pemberitahuan kepada masyarakat, barangkali mereka ingin cari minyak goreng ke swalayan atau ke supermarket, nampaknya harus beli pulsa dulu mereka Pak. Tahu mereka barang yang mau dibeli harga tinggi, mereka juga harus beli pulsa dulu. Dengan harga tinggi harus siap-siap itu, ibu-ibu di rumah. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami Pak Taufik Arianto, Deputi Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selamat malam Mas.